Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilau permata indah di mata, seindah mentari di pagi ini. Kalaulah bukan karena cinta, untuk apa saya hadir di sini? Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin masyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Walhamdulillah wa syukrulillah. Dan kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia dan juga kebahagiaan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah enggak menyuruh kita untuk menghitungnya. Allah hanya meminta kita menjadi hamba-hamba Allah yang tahu bagaimana cara berterima kasih. Karena baiknya Allah saat memberikan kita pinjaman, ini kan semuanya pinjaman ya. Mata pinjaman, yang dengannya kita bisa melihat. Kedua kaki juga pinjaman. Kedua tangan juga pinjaman. Bahkan lisan yang kita gunakan untuk berbicara juga ini adalah pinjaman. Siapa yang ngasih pinjam? Allah. Nah baiknya Allah itu ketika memberikan pinjaman, Allah nggak minta kita hitung udah berapa ya, enggak. Allah bilang kembaliin ya, enggak. Kita cukup bilang apa? Terima kasih. Dan itulah yang kita pahami sampai hari ini. Karena terima kasih dalam bahasa Arab itu artinya bersyukur. Jadi kalau kita bilang ya Allah terima kasih atas kebaikan hari ini, terima kasih atas rezeki hari ini, termasuk untuk kue yang bisa dimakan hari ini, itu juga adalah wujud syukur. Dan bedanya dengan manusia itu teman-teman sekalian, kalau kita pinjam sama orang, misalnya kita pinjam, po ada ke uangnya 100 atau 500 deh, agak gedean dikit ya. Ada ke uangnya 500? Ada. Aku lagi butuh banget, nah besok ini harus ada. Ternyata teman kita bisa bantu nih, dikasih 500 tanpa jaminan, tanpa harus ada yang dikorbankan, dikasih gitu, dikasih pinjaman 500. Kita akan bilang apa ke dia? Terima kasih. Berapa kali? Yakin sekali? Makasih ya, udah pergi gitu. Nggak mungkin. Baru mau ngambil uang aja kita udah terima kasih loh. Aku pinjam uangnya ya, berapa? 500. Ada nggak? Ada, makasih. Belum dikasih pinjam tuh, baru bilang ada aja. Kita bilang apa? Terima kasih. Terus diambilin, makasih loh ya. Belum diambil tuh, masih baru diambilin. Terus dikasih ke kita nih ya, kau kasih pinjam 500. Terima kasih ya. Ini bener loh ya, makasih banget. Udah 4. Pas mau pisah kita bilang apa? Terima kasih. Bahkan udah pulang nih, kita WA malam sebelum tidur, makasih, kayak diteror gitu kan jadinya. Yang ngasih pinjam jadi was-was, besok WA-nya terima kasih lagi, terima kasih lagi. Pertanyaan saya, apakah saat kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan kita pinjaman, apakah hutangnya jadi lunas? Enggak. Ya kan? Kebayang nggak kalau misalnya ada orang yang ngasih pinjam 500, terus kita bilang, makasih mas ya, tambahin 1 juta. Makasih loh mas, udah nggak usah dibayar. Widih, ini saya tandain memang kalau ada yang kayak gitu ya. Saya tandain. Ada nggak? Nggak ada. Tapi Allah berbeda. Kenapa? Allah saat memberikan pinjaman dan saat kita menyampaikan ya Allah terima kasih ya, Allah nggak minta dibalikin, justru Allah tambah. Itulah makna atau pengejawantahan dari la in syakartum la azidannakum. Mau aja berterima kasih, ku tambah kata Allah. Ini beda dengan kita. Kita nih udah bilang terima kasih, bahkan udah beliur kita ngomong terima kasih, bebusah bahkan. Ini mulut nih bilang terima kasih, tapi hutang itu tidak dianggap lunas. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, hitungannya bukan cuma lunas tapi ditambah. Ini ditambah. Apa yang ditambah? Bisa jadi nominalnya, bisa jadi apanya? Keberkahannya, ya. Baik. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih menitipkan iman yang luar biasa dalam hati kita, yang dengannya kita bisa percaya kepada sesuatu yang tidak nampak, kita percaya adanya pahala, kita percaya adanya dosa. Itu semuanya ranahnya iman teman-teman sekalian. Kalau nggak punya iman, rasa-rasanya kita akan mudah melakukan keburukan dan sulit sekali untuk bisa melakukan kebaikan. Nah hari ini insya Allah kita akan
sharing tentang apa? Tentang tema yang rasa-rasanya ini relate banget dengan kehidupan kita, yang mungkin ya sudah 5 tahun berdoa, ada yang mungkin sudah setahun berdoa tapi tak kunjung Allah kabulkan gitu. Nah, ini akan kita bahas, dan insya Allah kajian ini bukan satu part kemudian habis nggak ya, ini berpart-part gitu ya. Pokoknya berjilid-jilid insya Allah, karena memang pembahasannya agak panjang sedikit berkenaan dengan doa ini, karena doa itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kenapa? Dari pengertiannya aja nih, doa itu pengertiannya, kan kita mengenal ada perintah, ada yang namanya doa. Satu perintah, yang satu doa. Perintah dalam bahasa Arab itu artinya amr, perintah. Makanya perintah itu dalam bahasa Arab itu artinya apa? Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Apa artinya? Permintaan kepada sesuatu atau kepada orang yang kedudukannya lebih rendah dari kedudukannya yang lebih tinggi. Jadi perintah itu satu permintaan untuk melakukan sesuatu. Saya ulangi ya. Perintah itu perintah untuk melakukan sesuatu dari yang berkedudukan tinggi kepada kedudukan yang rendah. Contohnya apa? Allah menyuruh kita atau Allah memerintahkan kita untuk sholat. Wajar nggak? Wajar. Sholat, puasa, zakat, sedekah, amal soleh. Wajar nggak? Wajar. Karena kedudukan Allah lebih tinggi. Nah, kita nih sebagai orang yang rendah di hadapan Allah tentunya itu nggak bisa nyuruh Allah, karena perintah itu hanya dari yang kedudukan tinggi kepada kedudukan yang lebih rendah. Jangan-jangan doa kita selama ini bukan doa tapi nyuruh. Beda ya. Apa bedanya perintah dengan doa? Doa itu apa pengertiannya? Tolabul amri minal adna ilal a'la. Permintaan sesuatu dari yang kedudukannya rendah kepada kedudukan yang lebih tinggi. Beda nggak? Nyuruh dengan meminta. Beda. Jangan-jangan selama ini kita ngerasa udah berdoa, padahal sebenarnya kita nyuruh. Allah turunin rezeki deh dari langit. Ya keluarin apa kayak dari bumi. Coba. Kalau dia jauh deketin ya Allah gitu. Jangan-jangan kita bukan doa sebenarnya, tapi kita lagi merintah Allah. Nah, ini yang harus difahami oleh teman-teman sekalian, bahwa doa itu artinya permohonan sesuatu atau permintaan sesuatu dari yang kedudukannya lebih rendah kepada yang kedudukannya lebih tinggi. Kalau yang berkedudukan tinggi memerintah kepada yang lebih rendah, dia mau bahasa kasar sekalipun masih wajar. Allah perintahkan nih, kamu jalinin sholat ya. Pokoknya kalau nggak sholat ada neraka. Ya wajar, karena memang kedudukan Allah lebih tinggi. Sedangkan kita nggak bisa ngancam Allah. Ya Allah, kalau engkau nggak kabulin, aku besok nggak sholat subuh. Wih, ngeri sekali nih. Kata Allah, nggak apa-apa, malaikat Israel coba cabut aja yang kayak gini modelnya ya. Gitu. Karena memang nggak pantas kita ngancam-ngancam Allah. Baik, jadi pengertian perintah dengan doa itu berbeda ya. Jadi kalau perintah itu permintaan mengerjakan sesuatu dari yang kedudukannya lebih tinggi kepada kedudukan yang lebih rendah. Sedangkan doa itu permintaan sesuatu dari yang kedudukannya rendah kepada kedudukan yang lebih tinggi. Itu pengertiannya. Baik, itu baru dari segi pengertian. Lalu sekarang kedudukan doa itu sebenarnya apa sih dalam Islam itu? Kedudukan doa dalam syariat kita adalah ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Jadi ad-du'a'u huwal ibadah, itu betulan. Doa itu setara nilainya dengan ibadah. Jadi kalau hari ini kita masih doa dan belum dikabulkan, sebenarnya bukan nggak dikabulin, tapi Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah. Sedangkan perintah Allah jelas buat kita kan ya. Perintah kita itu saat Allah menciptakan jin dan juga manusia untuk apa? Beribadah. Dan doa adalah ibadah. Jadi saat doa nih udah panjang betul doanya, udah lama betul kita berdoa, tapi tak kunjung Allah kabulkan, sebenarnya bukan Allah pelit, tapi Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadahnya lebih lama. Kebayang gak setiap permintaan dikabulin sama Allah? Apa spesialnya dari doa? Ya Allah minta rumah jureng jadi rumah gitu kan. Ya Allah pengen kendaraan ganti kendaraan. Ya Allah pengen pasangan langsung ada di pelaminan. Ngeri sekali gitu. Jadi spesialnya doa itu di mana? Nggak ada. Iya kan?
Apa aja diminta langsung dikabul, itu gak ada spesial-spesialnya jadinya. Nah, disitulah letaknya kita harus paham dulu bahwa doa itu kedudukannya dalam Islam itu adalah ibadah. Jadi semakin lama kita berdoa dan tak kunjung Allah kabulkan, berarti Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih lama beribadah. Jadi gak bakal kecewa nih nantinya. Kamu ngapain doa terus lama-lama gak dikabulin juga? Ya berarti memang Allah pengen ngasih kesempatan saya ibadahnya lebih lama. Oke, di sini udah ya. Jadi pengertiannya udah. Yang kedua, kemudian kedudukannya juga udah. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita udah doa lama banget gitu kan? Allah juga udah menjanjikan setiap permintaan tuh pasti akan Allah kabulkan. Misalnya nih, dalam surah Al-Mu'min. Dalam surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat ke-60. Ini gampang nih. Surah ke-40 ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian telah berfirman. Artinya Allah nih, Allah sudah berfirman. Apa isi firman-Nya? Berdoalah kepadaku, kukabulkan doamu. Mintalah kepadaku, kuberi permintaanmu. Mohonlah kepadaku, kuperkenankan permohonan untukmu. Coba. Sudah dipahami ya? Jadi ini perintah loh. Kan udah jelas nih Allah yang nyuruh kita berdoa. Allah juga yang sudah menjanjikan bahwa doa itu akan dikabulin. Tapi kenapa sampai hari ini doa itu kayak nggak kelihatan hilalnya gitu? Kok nggak kelihatan hilalnya? Ini jangan-jangan ada masalah. Maka kemudian kita menerka-nerka nih, apa sih masalahnya? Doa udah lama, udah paten banget doa, ya kan? Doa kalian kapan? Habis duha, mana paten? Bikin status ya kan? Nih aku lagi tahajud. Kasih caption OTW surga. Itu biasanya orang lagi buang perangai itu memang kayak gitu ya. Sudah OTW surga ya. Kiamat aja belum, sudah OTW surga. Nah, teman-teman sekalian dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita mulai menerka-nerka nih, apa sih yang salah gitu kan? Apa sih yang salah? Atau jangan-jangan Allah nggak dengar gitu kan? Atau jangan-jangan ada masalah yang lain sehingga doa saya nggak dikabuli. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah. Tadi sudah kita artikan bahwa doa itu adalah permintaan dari yang kedudukannya rendah kepada kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian doa dalam Islam itu adalah ibadah. Kemudian poin yang ketiga itu adalah doa itu jelas perintahnya dan jelas juga janji akan pengabulannya. Dan yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat doa-doa kita tetap tahan? Saya akan bermulai dengan satu kisah. Kisah ini kita jumpai dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Suatu hari, Imam Hasan Al-Basri itu berjalan-jalan di pasar di pinggiran kota Basrah. Di mana Basrah itu? Tahu Basrah? Di Pasar Butun. Nah, sana lagi pokoknya. Sana lagi pokoknya ya. Jauh sana lagi. Basrah. Basrah itu di mana? Yang tahu saya kasih hadiah ya. 5.000. Lumayan buat si Salome loh ini. Ayo 5.000. Salome lumayan 5.000 ya. Ada 1 sampai 3. 2 3. Basrah itu di Irak, teman-teman sekalian. Di mana? Di Irak. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri ini berjalan-jalan di pinggiran pasar-pasar kota Irak di Basrah gitu. Baik. Karena mengetahui yang datang ini adalah seorang yang soleh, ulama besar, maka para penduduk kumpul. Samalah kayak kita gini, kedatangan Ustadz Abdul Somad. Itu orang dari ujung-ujung datang tuh. Karena tahu bahwa beliau adalah orang besar, orang yang berilmu, orang yang patut untuk dihargai, diberikan kemuliaan. Gitu ya. Ini ulama besar nih, Hasan Al-Basri ini. Maka orang-orang pada datang. Tadinya mereka bersepakat untuk memberikan satu pertanyaan kepada siapa? Imam Hasan Al-Basri. Apa pertanyaannya? Wahai Imam, bukankah Allah sudah berjanji? Apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, kukabulkan doa engkau. Tapi wahai Imam, kami ini doa udah lama loh. Pagi, siang, malam, sore gitu kan. Kami itu berdoa, tapi doa kami tidak kunjung dikabulkan oleh Allah.
Apa masalahnya? Apakah Allah tidak mendengar? Atau mungkin ketika kami berdoa pas Allah nggak merhatikan kami gitu. Mohon maaf ya, izin dulu. Baik. Itu awalnya. Mereka hanya memberikan satu pertanyaan. Kan jarang-jarang ya ketemu dengan orang besar, maka tidak banyak pertanyaan, satu pertanyaan yang mereka sepakati. Apa itu? Kenapa wahai imam? Bukankah Allah berjanji untuk mengabulkan setiap doa? Tapi kenapa kami ini lama betul doa dan hari ini juga Allah belum memberikan pengabulan doa itu? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Tahukah kalian kenapa Allah tidak lagi mengindahkan doa-doa kalian? Tidak lagi menggubris permintaan-permintaan kalian? Apa itu wahai imam? Ya kami nggak tahu, makanya kami bertanya. Karena hati kalian mati. Karena hati kalian mati. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Lalu kemudian setelah itu mereka bertanya lagi, wahai imam, kalau begitu apa yang menyebabkan hati kami mati? Dan dari hati yang mati ini kemudian Allah nggak mau lagi dengerin doa-doa kami. Bisa dipahami ya? Jadi kenapa doanya nggak lagi digubris sama Allah? Karena hatinya mati. Dan dari hati yang mati itu kayak nggak ada signal lagi gitu yang terhubung dengan Allah. Maka ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri. Tapi tahan dulu rasa penasarannya, karena emang nanti ada 10 ya. Kenapa? Ya ada hal-hal yang bisa membuat hati seorang itu mati, ada berapa? 10. Itu nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, tapi yang jelas teman-teman sekalian, apa yang 10 itu nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas. Yang hari ini yang akan kita bahas, kenapa sih sampai Allah tuh menahan doa-doa kita? Faktor yang paling dominan adalah dosa. Yang pertama apa? Dosa dulu. Catat aja dulu. Jadi faktor yang membuat doa-doa kita terhalang dari pengabulan itu yang pertama adalah dosa. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai dengan 12. Surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Nanti teman-teman bisa renungin bareng-bareng gitu ya. Ini adalah potret dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Kaumnya Nabi Nuh, coba, kaum yang pala batu kan ya. Tahu pala batu? Jadi kalau kepalanya jatuh ke aspal, aspalnya lecet, palanya utuh gitu ya. Nah, itu pala batu sudah memang tuh. Susah betul diomongin. Nah, Allah mengabadikan nih potret dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh menyampaikan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Telah kukatakan ya Allah kepada kaumku, kalian kaumku beristighfar kalian kepada Allah. Istighfar. Ini kata Nabi Nuh nih. Apa ketika respon mereka ketika mendengarkan ucapan Nabi Nuh? Mereka mengatakan, Nuh, sebentar. Dosa kami itu banyak. Apa iya kalau kami mohon ampun Allah ampuni? Coba. Udah tahu banyak dosa, diajak tobat masih nanya. Kalau kami ini banyak dosa, apa iya kalau kami tobat Allah akan ampuni? Makanya dalam ayat ini Allah menyampaikan, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia, Allah itu maha ghaffar. Tahu ghaffar? Dalam bahasa Arab itu uniknya di sini. Kalau teman-teman belajar bahasa Arab, itu ghaffar itu artinya bukan hanya sebatas pengampun. Kalau pengampun itu ghafur. Tapi ghaffar itu apa artinya? Para ulama tafsir menafsirkan ghaffar itu artinya yang terus-menerus dalam memberikan ampunan. Beda ya. Maha pengampun dengan yang terus-menerus dalam memberikan ampunan, itu bedanya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman sekalian bertanya, Allah segitunya? Iya, segitunya. Buktinya di mana? Buktinya itu pernah datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya saudara. Terus saudaraku itu melakukan dosa besar. Kalau dia bertobat, Allah ampuni enggak wahai Rasul? Diampuni kata Nabi. Maka dia pulang. Ditanyain lagi kemudian keesokan harinya, wahai Rasul, saudaraku ini jatuh lagi ke dalam kesalahan yang besar. Kalau dia taubat lagi, apakah Allah akan tetap menerima taubatnya? Kata Nabi, iya, Allah akan terima taubatnya. Dia pulang lagi. Biasa kan ya, pertanyaan tuh kadang suka ada pertanyaan titipan ya. Ustaz, saya nanya ini sih pertanyaan teman sih, padahal pertanyaan dia. Ada masalah seperti ini kata teman saya, padahal masalah dia tuh. Sama dengan sahabat ini, dari mana dia tahu kalau saudaranya jatuh lagi ke dalam dosa yang besar kalau dia sendiri sebenarnya yang melakukan itu? Maka untuk kali yang ketiga datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah,
dia jatuh lagi ke dalam kesalahan yang besar. Udah 3 kali ini, nggak main-main. Dia jatuh lagi ke dalam kesalahan yang besar. Ini wahai Rasul nih, kalau dia taubat lagi, apakah Allah akan tetap mengampuninya? Kata Nabi apa? Iya, Allah akan tetap mengampuninya. Maka sahabat ini saking penasarannya ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sampai kapan Allah akan tetap menerima taubatnya? Nah, sampai hari ini kita pernah mendengar tentunya ya, bahwa Nabi memberikan jawaban apa? Allah akan tetap memberikan ampunan kepada seorang hamba sampai si hamba tadi merasa bosan untuk mohon ampun. Allahnya gak bosan. Itulah makna dari kata Al-Ghaffar, yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Jadi gak pakai bosan ngasih ampunannya. Tuh, itu keren di situ. Udah nih, udah dikasih tahu nih, kalian taubat deh, istighfar sama Allah gitu. Allah Maha Pengampun kok. Mereka menyampaikan gini, wahai Nuh, kalau kami taubat nih ya, ini kan katanya Allah bakal menerima taubat kami. Ya, terus kalau kami taubat, apa yang akan Allah berikan kepada kami? Coba, ini apa kurang toke ini orangnya kan? Tahu toke nggak sih? Ya hitung rugi gitu kan. Kalau kami taubat kami dapat apa coba? Kita ini dapat taubat aja udah untung betul jadi orang. Tapi kaumnya Nabi Nuh itu memang beda lah, di luar Nurul lah ya, dia kaumnya beda gitu kan, di luar perkiraan BMKG gitu kan. Jadi mereka tuh mengatakan kalau kami tobat kami dapat apa? Tapi Allah nggak marah dengan pertanyaan model seperti itu, tetap aja dilanjutkan ayatnya. Yursilis samaa alaikum midororo. Allah akan turunkan hujan yang lebat tapi tidak menimbulkan mudarat. Allah turunkan hujan tapi tidak menimbulkan mudarat. Hujannya gede tapi nggak pakai banjir. Hujannya gede tapi nggak pakai longsor. Itu hujan yang penuh dengan keberkahan. Bukan cuman itu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberikan kepada kalian harta benda. Jadi dilipat gandakan harta dan Allah berikan kepada kalian keturunan. Masya Allah. Dikasih harta, dikasih juga keturunan. Bukan cuma itu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan diberikan kepada kalian itu sawah ladang yang dialiri di tengah-tengahnya itu sungai-sungai. Masya Allah. 5 ya kebaikan dunia Allah kasih. Yang pertama apa? Hujan yang tidak menimbulkan mudarat. Yang kedua anak keturunan. Yang ketiga dilipat gandakan harta. Yang keempat sawah ladang. Yang kelima dialiri sungai-sungai. 5 kebaikan ini muaranya satu. Apa itu? Taubat. Tahu? Taubat. Dan kisah ini teman-teman sekalian, ini pernah terjadi di zaman Imam Hasan Al-Basri ini. Jadi datang orang pertama, wahai Imam, tolonglah kasih nasihat. Kenapa? Kami ini petani. Ya, kami juga peternak wahai Imam. Terus ini ladang kami itu ya Allah tandus, kering. Terus binatang-binatang yang biasa kami perah susunya sudah tidak mengeluarkan air susu, kering di tempat kami itu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyakin istighfar, taubat aja lah. Istighfar aja banyak-banyak. Udah nih namanya juga dikasih nasihat, mereka pulang. Datang lagi, wahai Imam, kami ini pasutri nih, pasangan suami dan istri. Kami lama nih, dan nikah lama, tapi belum Allah titipin keturunan. Lain kalau yang datang misalnya, wahai Imam, kami ini belum dititipin keturunan. Ya walaupun kami belum nikah. Lah ini lain ceritanya, ini halu namanya ya. Udah lama bersama, tapi emang namanya belum nikah. Pengen apalagi kalau yang datang Bambang dengan Tony, ya kan? Nah, kami udah lama menikah belum punya keturunan, tinggal dipenggal aja dua-duanya nih ya, tinggal dihukum aja, dibunuh gitu ya kalau kayak gini nih. Nah ini kan penyakit nih. Baik, jadi ini murni gitu, dia suami istri tapi lama udah melakukan pernikahan, hidup bareng tapi belum Allah titipin keturunan. Apa nasihat engkau wahai Imam? Imam Hasan Al-Basri tetap memberikan nasihat, banyakin istighfar. Yang ketiga datang lagi, wahai Imam, kami ini seorang peniaga tapi kami bangkrut. Nah modal kami udah habis. Apa saran kau untuk kami? Nah, sama, banyakin istighfar. Jadi semua orang yang datang itu jawabannya istighfar. Maka muridnya bertanya kepada gurunya, wahai Imam, yang datang itu kan beda-beda ya urusannya ya. Terus kenapa engkau memberikan jawabannya sama gitu? Memberikan jawaban
yang sama. Maka kata Imam Hasan al-Basri, tidak kau memperhatikan apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan janji dalam surah Nuh ayat 10 sampai ke 12 tadi. Paham ya? Jadi surah Nuh ayat 10 sampai ke 12 itu semuanya muara dari kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada seorang hamba, dari mulai diturunkan hujan, dikasih anak keturunan, dilipat gandakan harta, kemudian diberikan apa? Sawah ladang, kemudian dialiri di tengahnya sungai-sungai. Itu muaranya satu, istighfar, taubat. Nah, jangan-jangan doa kita selama ini itu bukan Allah nggak dengar, bukan, tapi ada ganjalan, yaitu apa? Dosa. Jadi pahami di sini ya. Baik. Ada nggak yang lain? Ada lagi kisahnya. Ini kita berkisah aja dulu nih. Kisahnya apa? Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu punya gelar. Apa gelar Nabi Musa? Kalimullah. Nabi yang mampu berbicara dengan Allah. Dan ini spesial buat Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari, gitu ya, di satu waktu itu pernah terjadi pecaklik yang amat sangat panjang. Nah, pernah saya ceritakan di sini kalau tidak khilaf. Jadi pernah terjadi pecaklik yang amat sangat panjang. Tahu pecaklik ya? Pecaklik itu ya kemarau berkepanjangan, ya, kemarau berkepanjangan. Jadi kisahnya itu teman-teman sekalian, Bani Israel yang punya watak kepala batu ini, mereka tuh punya watak, punya tabiat. Kalau lagi butuh sama Allah dekat, tapi kalau sudah terpenuhi semua kebutuhannya jauh. Saya ulangi ya, wataknya Bani Israel apa? Kalau lagi butuh dekat sama Allah, tapi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya jauh lagi. Kebayang nggak ketika mereka dikejar oleh Fir'aun? Mereka kan lari menyelamatkan diri kan ya bersama Nabi Musa alaihissalam, sampai kemudian tertahan di mana? Laut Merah. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ikut kajian ini bisa berkesempatan untuk bisa menyaksikan Laut Merah insyaallah ya. Sampai di Laut Merah. Laut Merah itu panjang teman, jangan dikira dari sini nyebrang jalan ya. Mungkin gambarannya kalau penajam ya kurang lebih segitu ya, kurang lebih ya. Sampai penajam loh, dari Kelotok sini sampai ke penajam lumayan kalau berenang. Apa nggak tenggelam gitu itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika bersama dengan Bani Israel itu sudah mentok nih di sisi laut, dan Fir'aun sudah kelihatan dari jauh. Apa kata Bani Israel? Sasa, tahu kayak gini mendingan kami sama Fir'aun. Maksudnya apa? Tahu kayak gini mendingan kami sama Fir'aun, kalaupun kami harus disiksa tapi kami masih hidup, kami masih bisa makan. Nah sekarang coba nih, Fir'aun udah dekat, kita ada laut di sini. Mau apa kita? Mati kita di sini nih. Tuh wataknya Bani Israel. Sampai kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan gitu ya. Kita hafal nih kisah ini. Ketika dipukulkan maka terbelah. Udah nih semuanya Bani Israel udah mulai senang gitu kan. Wih, kita selamat dari kejaran Fir'aun. Sampai ke ujung. Dan kemudian Fir'aun ketika berada di tengah ditenggelamkan. Oke, kisahnya selesai. Sampai di ujung, kira-kira nih mereka bisa melakukan perjalanan jauh melewati Laut Merah tadi. Kira-kira capek nggak? Capek. Dibawa ke siang sampai ke sore, kira-kira lapar nggak mereka? Lapar. Apa redaksi dalam surah Al-Baqarah Allah mengabadikan tabiat dan watak mereka itu? Qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Musa, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Coba kepada Tuhanmu harusnya gimana yang lebih elok? Tuhan kami. Wahai Musa, sampaikanlah kepada Tuhan kita lah paling nggak kan? Sampaikanlah kepada Tuhan kita itu. Apa kayak keluarkan dari bumi, itu lebih elok teman-teman sekalian. Ini enggak bahasanya, wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu. Apa kayak keluarin dari bumi? Kan permintaannya macam-macam ya. Minta lada, minta apalagi minta basol tuh bawang. Coba bayangin. Permintaannya macam-macam itu. Sampai kemudian Allah mengabulkan doa mereka, permintaan mereka. Itu atas permintaan Nabi Musa sebenarnya. Atas permintaan dari Nabi Musa alaihissalam Allah berikan mereka manna was salwa, sejenis kalau air itu mungkin sejenis madu, kemudian juga sejenis burung puyuh Allah sediakan buat mereka. Coba, tapi mereka permintaannya itu, wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu. Apa kayak keluarin dari bumi? Terserahlah, turunin dari langit apa aja lah. Coba, ini tabiatnya mereka nih. Jadi kalau lagi butuh deket, tapi kalau sudah dipenuhi kebutuhannya, lupa lagi sama Allah. Nah mereka dalam keadaan peceklik datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa,
Coba lihat ini kering, peceklik kayak gini. Mana bisa kita bertanam? Mana kita bisa memerah susu? Orang susu aja kering. Gimana bisa nih binatang menghasilkan susu kalau rumputnya nggak ada? Paham ya? Ada yang main slot kayak ini. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sampai kemudian nih ketika diadukan kepada Nabi Musa, permintaan Nabi Musa apa? Kalian mau diturunkan hujan? Mau. Kumpulkan semua Bani Israel yang masih beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kumpulkan di satu padang. Bukan padang sini ya. Bukan padang ini, bukan. Maksudnya di lapangan. Ketika diumumkan tadi, kira-kira ada nggak yang datang? Lagi butuh nih? Ada, semuanya. Dan bahkan permintaan Nabi Musa, kumpulkan Bani Israel, mau yang tua, mau yang muda, baik yang bayi, bahkan yang sudah sepuh, kumpulkan semuanya di lapangan. Ini untuk menunjukkan keseriusan dalam berdoa. Lagi butuh nih, udah makanya datang mereka berbondong-bondong, karena mereka lagi butuh. Lalu Nabi Musa alaihissalam memimpin doanya, menengadahkan kedua tangan seperti ini. Ini namanya sholat istisqa yang kita kenal. Jadi kalau ada sholat istisqa, kemudian imamnya doanya seperti ini, mungkin beliaunya lupa, atau mungkin belum sampai kepada kitab tentang tentang adab dalam doa istisqa seperti ini. Sampai kelihatan ketiaknya Nabi itu, karena kan pakai jubah kan, seperti ini doanya. Apa Nabi Musa menyampaikan? Allahumma aghithna, Allahumma ansurna, Allahumma amtirna, ya Allah bantu kami. Ya Allah tolong kami, dan ya Allah turunkan hujan buat kami. Dan doa itu diulang-ulang oleh Nabi Musa alaihissalam, kebayang nggak? Diulang terus oleh Nabi Musa alaihissalam, dan subhanallah awan tidak kunjung berkumpul. Jadi awannya masih nggak ada aja ya, namanya juga kemarau, nggak ada tanda-tanda hujan akan diturunkan. Sampai gelisah Bani Israel. Biasanya kalau Nabi Musa doa langsung dikabul. Ini nggak, lama betul. Tahu gelisah? Kayak taklim kelamaan. Begini. Sudah mulai menggaruk bagian yang tidak gatal ya kan, sudah mulai menampak pipi gitu kan, ada aja kelakuannya. Ada yang sudah meluruskan kaki gitu kan, nah, ada yang sudah pergi ke kamar mandi, pokoknya ada aja lah, pokoknya udah gelisah nih. Udah gelisah, contoh ya, pokoknya gelisah betul gitu kan, gelisah sampai ada desas-desus nih, ini kayaknya nggak dikabulin, kita tinggalin yuk. Nabi Musa mau ditinggalin Pok, coba bayangin, mau ditinggalin Nabi Musa sendiri. Tapi ternyata Allah memberikan jawaban kepada Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, bagaimana mungkin aku akan mengabulkan doa-doamu? Bagaimana mungkin aku akan memperkenankan doa-doa kalian, sedangkan ada salah seorang di antara umatmu yang bermaksiat kepadaku 40 tahun lamanya. Berapa tahun? 40. Coba, permintaan Allah apa? Keluarkan dia dari barisan dan aku akan turunkan hujan. Itu aja permintaan Allah. Ganjel nih, doa sekian banyak Nabi Musa loh yang doanya nggak pernah gagal, tertahan. Gara-gara siapa? Ini orang yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun. Maka Nabi Musa berbalik badan kepada kaumnya. Kalian, siapa di antara kalian yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun lamanya, keluar dari barisan. Karena engkau Allah menahan hujan buat kita. Kira-kira ada nggak yang berani keluar? Nggak ada. Kebayang nggak kalau ada yang berani keluar dan bersamaan dengan hadirnya admin Lambe Turah? Apa nggak jadi trending topik hari itu ya kan? Ternyata, kan admin Lambe Turah kan suka mendahului takdir memang ya. Beritanya ada padahal belum ada kasusnya gitu kan. Mau bener salah belakangan gitu. Yang penting tampil aja dulu kan gitu, tampil aja dulu. Kebayang nggak? Nggak ada yang berani keluar, nggak ada. Gak usah jauh-jauh di sini aja nih. Siapa di antara teman-teman sekalian yang sholat subuhnya 6:30, silahkan keluar dari ruangan ini. Nggak ada Ustaz, sini teman-teman Syahrina tuh kalau sholat subuh nggak ada 6:30, nggak ada. 7:30. 7:30 itu masih terlalu pagi Ustaz. Kadang jam 8 kita nih. Kalau ditanya sama anak, ibu sholat apa? Duha nak. Ya, kok pakai kunut? Itu kunut nazilah. Coba bayangin. Ada aja alasannya. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan ninggalin sholat. Sholatnya kelewat dikit kan ya, tapi kita malu mengakuinya. Sama kayak sholat duhurnya kelewat dikit, lagi asar. Sholat asarnya kelewat dikit, lagi maghrib gitu kan.
Yang parah itu salat isyanya kelewat dikit lagi subuh gitu ya. Kelewatnya dikit aja sebenarnya, kelewatnya cuma sedikit. Nah, baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan ninggalin sholat, tapi sholatnya kelewat aja kita malu gitu. Nah, ini 40 tahun. Siapa yang berani keluar? Semuanya itu nunduk gitu kan. Sama kayak tadi pertanyaan, siapa ya di antara teman-teman yang sholat subuh 6:30 gini aja nunduk? Ya, enggak, di sini langsung gini, biar nggak dituduh kan, kayak gitu. Kaumnya Nabi Musa itu tunduk. Kata Nabi Musa, ya sudah, kalau memang nggak ada ngaku, aku akan kembali kepada Allah. Ya mudah-mudahanlah Allah berkenan menurunkan hujan buat kita. Ya habisnya nggak ada yang keluar gimana? Nabi Musa berbalik badan. Nah, ketika berbalik badan, masya Allah, hujan turun. Apa nggak kepo langsung ya kan? Langsung, apalagi admin Lambe Tura yang hadir kan? Langsung, ini nggak ada yang keluar nih, apa ini kan? Siapa gitu kan? Nah, Nabi Musa alaihissalam itu merasa takjub dengan kejadian ini. Dan kita nggak bilang Nabi Musa kepo ya, tapi Nabi Musa juga penasaran. Makanya pertanyaan sederhana, ya Allah, bukankah tadi aku menengadahkan kedua tangan? Bukankah tadi aku ini berdoa? Bukankah tadi engkau memintaku untuk mengeluarkan orang yang bermaksiat kepadamu 40 tahun dan gak ada yang keluar? Lalu kenapa engkau turunkan hujan? Sedangkan aku aja belum angkat tangan, belum. Udah turun hujannya. Apa kata Allah? Innahu qad taba ya Musa, sungguh hambaku itu telah bertaubat wahai Musa. Ya Allah, hambaku itu telah bertaubat. Jarak antara taubatnya seorang hamba tadi dengan diturunkan hujan dekat nggak? Dekat banget. Nabi Musa aja belum sempat doa. Nah, bukti bahwa Nabi Musa itu penasaran. Kita nggak bilang kepo loh ya, ini suul adab, nggak boleh. Ini adab yang buruk kita bilang Nabi Musa kepo, bukan. Nabi Musa pengen tahu juga. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau begitu siapa orangnya gitu ya? Kasih tahu itu, bocorin lah, di-spill lah ya ciri-cirinya, atau inisial lah paling nggak ya kan? Inisial gitu. Apa kata Allah setelah Nabi Musa memberikan pertanyaan tadi? Allah menyampaikan, wahai Musa, 40 tahun dia bermaksiat kepadaku, kututupi aibnya. Dan hari ini dia telah bertaubat. Apa mungkin aku akan kembali membuka aibnya? Ya Allah. Tuh, bisa dipahami ya. Jadi kisah yang sederhana ini ternyata memberikan kesan buat kita semuanya bahwa yang menghalangi doanya bahkan Nabi Musa alaihissalam itu karena terganjal dosa. Terganjal dosa. Ustaz, saya pengen tahu tadi kisah tadi di mana? Gini. Nanti kalau teman-teman ada kemahiran mungkin sedikit lah bahasa Arab, cari aja keywordnya gini. Qissatu Musa fi talabil matar. Kisah Nabi Musa meminta hujan. Sekarang sudah banyak di Indonesia kan. Yang kalau teman-teman mau cari di YouTube juga banyak. Nanti para masyayikh yang di Madinah, bahkan yang di Yaman juga bercerita tentang kisah ini turun temurun sampai hari ini. Jadi aman lah kisah ini untuk diceritakan buat nanti disampaikan kepada anak, kepada keluarga, aman. Kalau mau tahu bahasa Arabnya itu tadi, qissatu Musa fi talabil matar. Kisah Nabi Musa dalam meminta hujan. Nanti teman-teman akan menemukan kisah itu banyak riwayatnya. Baik. Dari dua kisah tadi gitu ya. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, lalu kemudian kita beralih ke kisah Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya intinya sama, masalah dosa nih. Masalah dosa. Jadi yang mengganjal seseorang itu dikabulkan doanya itu karena apa? Dosa. Baik. Nah, satu lagi sebagai penutup dari kisahnya ya, kita bisa lihat dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-10. Ya, hadis Arba'in, hadis yang ke-berapa? Hadis yang ke-10. Nah, kita belajar insyaallah nih hari ini. Hadis yang ke-10 tentang apa? Tentang tidak diterima kecuali yang baik gitu ya, tidak diterima kecuali yang baik. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Muslim. Kita bacakan dulu hadisnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa dalam sabdanya? Beliau menyampaikan, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Tadi itu thayyib. Jangan nggak tahu apa itu thayyib. Anu saya cakep lain ya. Thayyib cakep lain ya. Thayyib ya thayyib. Thayyib itu baik ya. Baik ya cakep lah kalau dalam bahasa pantun ya. Jadi Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan
gitu ya, memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para rasul. Jadi nggak dibedain nih, kalian kan umat, jadi perintahnya beda. Ini nabi, perintahnya beda, nggak sama perintahnya. Apa perintah Allah? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai kalian para rasul. Dari mulai zaman Nabi Adam nih sampai dengan Nabi Muhammad SAW, perintahnya sama untuk makan makanan yang baik, ya. Wa'malu sholiha, dan beramal soleh. Beramal solehlah kalian. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, kata Allah, terhadap apa yang kalian kerjakan aku tahu, gitu. Perintahnya apa tadi? Makan-makan yang baik dan beramal soleh. Oke. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Apa firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh, perintahnya kepada Rasul dan perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Sama isi pesannya. Makanlah dari makanan-makanan yang baik, kata Allah. Ma razaqnakum, sebagaimana yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian, pilih yang baik-baik ya untuk kalian makan, karena tidak setiap halal itu baik. Paham ya? Ini yang penting halal, enggak juga. Kalau halal dan memang enggak baik buat kesehatan ya ditinggalin. Nah, kayak gula. Gula itu kan halal. Siapa yang bilang gula haram? Gula halal. Tapi kalau kita punya penyakit tertentu, gula nggak boleh kita konsumsi, kan gitu ya. Nah, maka makan-makan yang baik, kata Allah. Lalu kemudian tsumma dzakara rajul. Nabi kemudian setelah menyampaikan tadi itu ayat tadi, 2 ayat tadi, Nabi langsung bercerita tentang apa? Tentang ada seorang laki-laki, nih kata Nabi. Yutilus safar. Kelihatannya orangnya habis melakukan perjalanan yang jauh. Catat baik-baik. Satu apa? Dia melakukan perjalanan jauh. Ash'asa aghbaro. Ash'a aghbaro itu bahasa kitanya nih, rambutnya itu apa ini? Aut-autan apa bahasa Indonesianya? Hah? Berantakan. Ini lama di Eropa ya, jadi lupa bahasa Indonesia ya. Jadi rambutnya itu acak-acakan, aut-autan gitu kan. Aghbaro itu artinya wajahnya tuh masai gitu. Apa sih bahasanya? Mbak Ani nih yang orang penulis nih. Itu masai itu apa sih bahasanya? Pokoknya mukanya tuh lusuh ya gitu ya. Lusuh dan rambutnya juga acak-acakan. Perhatikan. Dia habis melakukan perjalanan yang jauh. Pakaian juga, wajah dan juga rambutnya kusut gitu ya, nggak teratur. Itu 2. Yang ketiga, yamuddu yadaihi ila sama. Lalu kemudian orang ini menengadahkan kedua tangannya ke langit. Udah 3 ya. Ulangi. 1, dia melakukan perjalanan jauh. Kemudian fisiknya, masuk pakaiannya juga lusuh. Yang ketiga, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah gitu. Udah 4 syarat ini harusnya seseorang tuh dikabulin doanya. Kita mengenal nih kalau kita lagi dalam perjalanan, kita nih kalau berdoa Allah kabulin, karena salah satu doa yang bakal mustajab itu saat kita melakukan safar, perjalanan. Ini orang kurang jauh apa, orang sampai lusuh kayak gitu bajunya, sampai mukanya aja layu kayak gitu mukanya, rambutnya juga penuh dengan debu. Itu syaratnya udah ada. Bahkan dia menengadahkan kedua tangannya. Ada dalam berdoa ya. Ada dalam berdoa tuh jangan kayak gini, doanya kayak gini, taruh di paha. Udah gitu doanya nggak jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina wa minan nasi. Ya Allah, itu doa ngeprank malaikat maut itu ya. Kata malaikat maut, ku cabut belum waktunya gitu ya, nggak dicabut kayak gini modelnya gitu. Jangan. Angkat tangannya. Itu sudah syaratnya udah terpenuhi. Lalu kemudian syarat berikutnya dia sudah menyeru Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata Nabi setelah itu? Wa mat'amuhu haram. Tapi ini sayangnya dia makan dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan dia minum dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan dia memakai pakaian dari pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram, dan dia memenuhi kebutuhan hariannya dengan yang haram. Fa anna yustajabalahu, kata Nabi. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Coba. Jadi
pakaiannya haram, makanan minumannya haram, dia memenuhi kebutuhan harinya dengan yang haram. Itu semua dosa semua tuh. Lalu kata Nabi menutup hadis ini, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi faktor yang paling besar sebenarnya, kita ini gak usah banyak gaya gitu kan, memperbanyak tahajud, memperbanyak duha, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim gitu ya. Tapi kita tidak sadar terhadap dosa-dosa kita. Nggak usah terlalu ngarep deh, jauh. Sekalipun kita sudah menjalin silaturahim ke banyak orang, minta doa bahkan didoakan sama orang-orang soleh misalnya. Tapi kalau ada yang mengganjal, itu taubahnya seperti ini nih. Ini ada air, botol nih. Bayangin teman-teman sekalian, teman-teman ini lagi hujan deras betul gitu kan. Gak usah inilah kekecilan, bawa ember kosong keluar rumah. Lagi hujan deras-derasnya nih. Ya. Dibawa tuh, ditaruh depan rumah, kemudian ditinggal. Udah 1 jam hujan. Logika kita, itu ember penuh nggak? Penuh, orang hujannya deras. Pas keluar, diambil ember, masih enteng. Dan dia marah-marah. Mana ada hujan model kayak gini? Gak jelas betul hujannya gitu. Dibilang sama mamanya, "Pok, lihat embernya." Kenapa embernya? Tuh tutupnya belum dibuka. Paham ya? Jadi bukan hujannya yang nggak deras, bukan, hujannya deras, tapi masalahnya tertutup. Nah, ganjalan ini yang disebut sebagai dosa. Kita nih nangis, ya Allah, hamba pengen ini ya Allah pengen bisa lulus sekolah, ya Allah gitu. Tapi dosanya nggak sempat disampaikan. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Ya Allah, saya banyak banget keburukannya. Ya Allah, saya banyak betul dosanya. Ya Allah, banyak salahnya, banyak keburukannya. Ya Allah, ampuni dosa saya. Nah, kalau sudah pada titik di sini nih, maka berlakulah surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Segala permintaan-permintaan kita yang dimulakan dengan istighfar, permohonan ampun, nah itu jauh lebih mudah untuk dikabulkan. Kisah Nabi Musa masih ingat tadi kan? Orangnya aja nggak ngaku, belum juga ada yang keluar. Nabi Musa aja belum doa, tapi sudah diturunkan hujan. Saking apanya? Saking taubat seorang hamba itu di sisi Allah itu jauh lebih baik dibanding doa dia 1000 tahun. Dia taubat nih, ya Allah, saya sadar saya ini banyak salah, banyak dosa. Ya Allah, mau minta aja udah malu betul rasanya. Allah senang betul nih kalau ada orang model kayak gini. Senang betul. Makanya pesan saya nih, ini kan baru yang pertama ya, pengganjal kenapa doa kita tidak sampai dikabulkan oleh Allah karena dosa ini. Saya sampaikan dan saya wasiatkan nih kepada diri saya dan juga teman-teman, kalau pengen berdoa, upayakan untuk mohon ampun aja dulu. Mohon ampun. Gelar sejadahnya, sholat mungkin 2 rakaat, terserah. Kalau memang malam sholat tahajud, atau kalau memang pagi sholat duha. Setelah itu gak usah banyak minta dulu, belakangin dulu mintaannya. Mohon ampun. Mohon ampun itu kan istighfar ya. Ya, istighfar itu artinya permohonan ampun. Nah, permohonan ampun itu semua dari lafaz istighfar itu semuanya adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Ada yang hafal Sayyidul Istighfar? Saya kasih 5.000. Ada Sayyidul Istighfar? Kan yang biasa kita baca astagfirullah, 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 atau astagfirullahalazim, 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 atau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, sekarang Sayyidul Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu, ini itu lain. Allahumma anta rabbi. Angkat tangan. Tadi saya bilang suruh angkat tangan, nggak ada yang mau. Keroyokan baru. Ayo angkat tangan, 10.000 lah, saya naikin. Lumayan ini. Ayo. Nih saya keluarin 10.000 nih. Ayo. Nah. Cepat, angkat tangan. Ustaz di sini mainannya ratusan. Kalau 10.000 mana main, ya kan? 100.000 Ustaz, kami rebutan ini. Lumayan ini berkah loh ini, insyaallah ini kalau disyukuri. Apa lain? Allahumma dari situ ya, Pak. Angkat tangan, saya jangan angkat tangan, mau nggak? Nah, kan bisa aja angkat tangan selesai. Nah, saya kasih hadiah buat yang lain gitu. Silakan. Ini Badi deh, silakan. Ya. Lain. Nah, ini masnya nih. Ya.
Nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa, terus aja terus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika fastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika Alayya a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa illa anta. Baik. Wah, Masya Allah. Barakallah. Ya luar biasa ini ya. Dapat hadiah 10.000 kasih buat siapa ini? Nanti kasih terserah tuh, siapa mau ngambil nih yang udah dapat. Nih dengarkan teman-teman sekalian. Astaghfirullahaladzim itu artinya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang besar. Itu pengakuan bukan? Pengakuan. Termasuk dalam Sayyidul Istighfar juga adalah pengakuan. Cek baik-baik, perhatikan nih. Fokus ini ya, fokus ini, fokus. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Pengakuan bukan? Pengakuan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ya Allah kecuali engkau. Pengakuan? Pengakuan. Ilahi anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Engkau yang telah menciptakan aku ya Allah, dan aku ini adalah hamba engkau. Ini pengakuan nih. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ini Allah dalam ikatan sudah perjanjian dengan engkau. Dan aku akan menunaikan nih ikrar hamba ini semampu hamba ya Allah. Itu pengakuan. Bukan cuman itu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku sadar betul ya Allah. Aku tahu semua rezeki itu semua yang datang dari engkau. Dan aku juga mengakui ya Allah bahwa aku ini banyak salahnya ya Allah kepada engkau. Banyak dosa, banyak dosanya. Faghfirli, maka ya Allah ampuni saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku ini kecuali engkau ya Allah. Coba, itu pengakuan bukan? Pengakuan. Inti dari istighfar itu adalah pengakuan. Kalau kita hanya sebatas dimulai, saya Ustaz kalau pas mau doa biasa istighfar 3 kali, itu bukan istighfar. Boleh jadi itu baru lafaz istighfar. Beda nggak? Beda. Lafaz dengan istighfar itu beda. Sama seperti halnya teman-teman mau salat maghrib nanti nih ya kan? Usolli fardul maghribi thalatha rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kalau pas sendiri atau pas di masjid ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat atau lafaz niat? Lafaz niat. Niatnya di mana? Di hati. Orang bisa salah dalam lafaz tapi hatinya betul, sah salatnya. Misalnya mau salat maghrib tapi gini niatnya nih, lafaz niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allah dalam hati niatnya salat maghrib 3 rakaat, sah nggak? Sah. Beda. Jangan-jangan kita selama ini bukan lagi istighfar, cuman hanya sebatas melafazkan istighfar. Karena esensi dari istighfar itu pengakuan terhadap dosa. Saya ajarin ya. Setelah bersalawat kepada Nabi, memuji Allah Subhanahu wa taala nih. Belum masuk ke doanya, belum, permintaannya belum. Tolabul amri minal adna ilal a'lanya belum nyampe. Mulai dulu, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Saya sadar betul banyak dosa ya Allah. Banyak keburukan-keburukan saya ini ya Allah. Ya Allah kalau dihitung, ya Allah dosa saya banyak betul nggak bisa kehitung. Maka ya Allah ampuni dulu saya ini ya Allah. Gitu aja dulu nih. Fokus aja dulu keampunannya. Karena kalau sudah mulai banyak, panjang nih, kita sudah akuin kesalahan yang di sana, kesalahan yang ini, kesalahan yang itu. Udah semuanya disampaikan ke Allah semuanya. Nah kalau sudah nih, lega ya Allah, sudah saya sampaikan semua dosa-dosa ini ya Allah. Maka ya Allah ampuni saya. Nah kalau sudah mohon ampun seperti tadi, baru masuk ke doa kita. Ya Allah, sekalipun hamba banyak keburukannya, banyak dosa-dosanya, ya Allah, hamba ada kebutuhan ya Allah. Ini udah mepet betul ya Allah. Pengen hamba ini bisa melunasi hutang dalam bulan ini. Masuk di situ. Makanya petuah para ulama atau sebagian hukam ahli hikmah itu menyampaikan kepada kita, saat kita memiliki urusan yang sudah mentok nih, plan A mentok, plan B mentok, plan C mentok semuanya nih, urusannya mentok. Gak usah banyak gaya katanya. Gelar sejadah, sholat 2 rakaat, banyakin istighfar. Itu aja. Nanti kalau sudah itu, baru kemudian Allah akan bukakan banyak pintu-pintu kebaikan setelah itu. Jangan-jangan selama ini kita doanya terlalu to the point. Ya kan? Kita datang nih, ya Allah minta ini, siapa lo, hello gitu ya. Siapa lo, tahu-tahu datang minta banyak betul, dosanya aja banyak gitu kan. Dosanya banyak, permintaannya banyak. Udah gitu maksa lagi. Ingat tadi di awal saya kasih mukadimah, jangan-jangan selama ini kita bukan lagi berdoa, tapi kita sedang nyuruh ke Allah.
Padahal perbedaannya apa tadi? Kalau perintah itu perintah minal a'la ilal adna, dari kedudukan yang lebih tinggi kepada kedudukan yang lebih rendah. Tapi kalau doa tolabul amri minal adna ilal a'la, permohonan sesuatu dari yang kedudukannya rendah kepada kedudukan yang lebih tinggi. Jadi tolong diperbaiki ini. Jadi supaya kita paham, kita ini jangan-jangan selama ini bukan minta, tapi nyuruh. Ya Allah, kabulin yang ini nah ya Allah, kalau enggak besok aku nggak mau sholat lagi. Widih, ngeri ya kan? Pokoknya kalau malam ini nggak dikabulin ya Allah, mentok juga nih urusan. Besok aku tidak akan lagi menyembah Engkau, Allahu Rabbi ya. Nggak ada kayak gitu. Kita merendah, ya kita merendah. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru satu ya pengganjal doa-doa kita terkabulkan. Yang pertama apa? Dosa, maka banyakin apa? Istighfar. Dan istighfar itu adalah pengakuan ya, pengakuan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat teman-teman sekalian. Kalau ada yang menanyakan persilahkan. Ayo nah, jarang-jarang ketemu. Nah, silakan. Bagaimana kalau sudah melakukan dosa istighfar, melakukan lagi masa lagi istighfar lagi. Tadi udah pas disampaikan hadis tadi ada nggak tadi? Oh, belum datang. Allah itu punya satu sifat Al-Ghaffar namanya. Al-Ghaffar. Apa Al-Ghaffar? Yang terus-menerus dalam memberikan ampunan. Sampai ketika sahabat tanya kepada Nabi, kalau dia jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi, terima nggak? Terima. Sampai kapan? Sampai si hamba merasa bosan untuk mohon ampun, sedangkan Allahnya tidak merasa bosan dalam mengampuni. Selama catatannya satu aja catatannya, tidak berniat untuk melakukannya lagi. Contoh gini ya Allah, saya nyesel betul tadi saya nggak sholat duhur ya Allah. Nangis ya Allah, saya nyesel betul ya Allah. Tadi nggak sholat duhur, tapi kayaknya besok juga enggak kayaknya Allah. Nah, yang kayak gini nih, ya ngeprank malaikat maut ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada orang, ya Allah saya janji besok saya tidak akan lagi gibah orang, saya kapok ya Allah. Besok karena kepancing gitu kan temennya bilang, tahu nggak yang kemarin? Nyambung dia kan, akhirnya jatuh lagi ke dalam dosa gibah. Taubat lagi. Selama tadi tidak diniatin ya Allah, saya menyesal betul gibah hari ini. Besok sih kayaknya gibah lagi ya Allah. Nah itu yang nggak boleh. Jadi pahami ya? Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian udah berniat untuk melakukan kebaikan, ternyata jatuh lagi ke dalam keburukan, taubat aja lagi. Kalau jatuh lagi gimana? Ya taubat lagi. Terus kalau jatuh lagi, tobat lagi. Nggak usah pakai ngerasa, ya Allah, ini kayaknya kelewatan deh. Jangan, itu yang membisahkan itu syaitan. Jadi kalau ada bisikan, sudahlah nggak usah tobat lagi, dosa malu banyak, besok juga maksiat lagi, itu syaitan. Sedangkan Allah itu ketika menyampaikan kepada kita tentang apa? Tentang ampunan. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian itu menuju ampunan Tuhanmu. Disuruh untuk bersegera. Jadi kalau ada bisikan, kayaknya nggak diampuni deh, kayaknya dosamu kebanyakan, itu namanya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya buka dengan pantun dan saya tutup dengan pantun. Boleh ya? Dari Balikpapan ke Samarinda. Cukup sekian dan kamsamita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.